Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langsung saja dari judul yang dipilih, akhlak seorang salafi, itu artinya kita sedang berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara garis besar akhlak itu ada dua macam. Akhlak seorang hamba kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak terhadap sesama manusia, terhadap makhluk-makhluknya, yang itu kemudian nanti terbagi-bagi lagi. Tetapi ketika kita berbicara dan mendengar kata akhlak, maka yang pertama kali difahami adalah akhlak seseorang terhadap makhluk yang Allah ciptakan, terutama sesama manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti apakah dan bagaimana akhlak seorang salafi itu sebenarnya, maka jawabannya ya bacalah, kemudian pelajarilah secara lengkap dan utuh perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jawaban yang lain. Ibarat kata, sebagai contoh yang paling dekat dan relatif lebih mudah untuk kita, ya baca saja kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim yang berjilid-jilid itu. Ya, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diringkas lagi, jawaban ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sudah tepat sasaran, bahwa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'an itu yang diajarkan dan yang terkandung di dalamnya. Namun pada kesempatan malam yang berbahagia ini ada beberapa hal akan kita baca dari karya yang ditorehkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Nanti dari sedikit paparan yang akan kita baca, ada dua hal penting yang ingin kita tekankan. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, beliau seperti yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingin mengerti dan memahami pondasi ya, yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi titik tekannya nanti ada 2 poin. Baik, untuk poin yang pertama akan kita baca
Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, nanti mungkin saya akan meloncati beberapa baris atau bahkan mungkin satu paragraf karena kita langsung ke titik sasaran. Qala rahimallahu taala wa ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washtara. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melakukan aktivitas jual beli. Nabi Muhammad menjual, Nabi Muhammad juga membeli. Wa kana shira'uhu ba'da an akramahu Allah taala bi risalatihi aktsara min bai'ihi. Kan tapi kalau di persentase ya, kegiatan membeli itu lebih sering dilakukan dibandingkan menjual. Kapan itu? Ba'da an akramahullahu ta'ala birisalatih. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memilih dan memuliakan beliau sebagai seorang rasul. Ya. Artinya sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diangkat sebagai rasul, aktivitas jual beli itu katakanlah berimbang. Namun setelah diangkat sebagai rasul, beliau lebih sering membeli bila dipresentasekan dibandingkan menjual. Wa kadzalika ba'dal hijrati, lebih-lebih lagi setelah beliau hijrah, la yakadu yuhfadhu anhu al-bai'u illa fi qadaya yasiratin aktsaruha li ghairihi. Bahkan setelah hijrah, hampir-hampir tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjual. Kecuali dalam beberapa momen tertentu, itu pun aktsaruha li ghairihi. Rata-rata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjualkan untuk kepentingan orang lain. Contohnya apa? Kabai'ihi al-qadah wal hils fi man yazid. Contohnya ada seorang sahabat terlihat memerlukan bantuan. Bahkan ada riwayat menyebutkan sahabat itu berharap untuk mendapatkan sedekah. Maka Nabi Muhammad SAW menyarankan dan mengarahkan, daripada seperti itu, apa yang bisa dijual, dijual saja. Sahabat tersebut menyatakan tidak punya apa-apa yang bisa dijual saat itu kecuali al-qadah dan al-hils. Al-qadah itu ya semacam bejana atau wadah untuk menyimpan air. Kadang-kadang diartikan gelas, kadang-kadang diartikan cangkir, kadang-kadang diartikan baskom. Artinya tempat untuk menyimpan air. Wal-hils. Hils di sini bisa tikar, bisa juga alas pelana. Tapi itu yang dipunya. Maka Nabi Muhammad SAW menawarkan, siapa yang mau beli seharga 1 dirham. Beliau menjual barang ini bukan milik beliau, bukan juga untuk kepentingan beliau, tapi beliau membantu untuk menjualkan barang itu. Nabi Muhammad menawarkan senilai 1 dirham. Ada sahabat yang berani untuk menaikkan harga 2 dirham. Diberikan oleh Nabi SAW. Nah, al-qadah dan al-hils tadi diserahkan kepada yang menyatakan membeli, sementara 2 dirham diambil oleh Nabi SAW kemudian diserahkan kepada pemilik al-qadah dan al-hils. Sama juga kata al-Imam Ibnul Qayyim, wa bai'ihi Ya'qub al-Mudabbar ghulam Abi Madhkur. Nabi Muhammad SAW pernah menjualkan seorang budak milik Abu Madhkur, terkenal dengan nama Ya'qub al-Mudabbar. Abu Madhkur kehabisan uang, tidak ada lagi harta yang dipunya kecuali budak yang bernama Ya'qub al-Mudabbar tadi, yang dijanjikan apabila majikannya meninggal dunia otomatis bebas dan berstatus merdeka. Itu namanya al-Mudabbar.
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika mendengar informasi itu langsung memberikan saran, ya. Karena Abu Madhkur dipandang lebih memerlukan uang, harta, sementara yang bisa diubah menjadi uang hanyalah budak miliknya itu, maka dijualkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bai'ihi 'abdan aswad bi 'abdaini. Nabi Muhammad juga disebutkan dalam riwayat itu pernah menjual atau membeli seorang budak. Jadi ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan baiat. Pada waktu itu salah satu syarat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerima baiat adalah berangkat berhijrah. Orang itu sanggup. Dibaiatlah. Rupanya orang tersebut berstatus budak. Majikannya datang. Ya. Untuk komplain lah bahasa kita. Karena itu budaknya. Ini kan dua hal yang gak bisa dikompromikan. Budak itu punya kewajiban melayani majikan, sementara hijrah harus berpindah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika melihat kenyataan seperti itu tidak tega juga. Kemudian mengembalikan si budak tadi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menawarkan, siapa yang mau membeli budak ini? Maka ada sahabat yang kemudian menyatakan sanggup, tetapi bentuk pembayarannya bukan dengan uang, namun dibarter dengan 2 budak miliknya. Akhirnya dibebaskan dan budak pertama tadi berangkat berhijrah. Nah, ini beberapa contoh aktivitas jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syira'uhu fakatsirun. Adapun aktivitas membeli yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak dan sering. Ini poin pertama, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam bermuamalah, hidup berbaur dan bergaul di tengah-tengah masyarakat, beliau juga seperti halnya anggota masyarakat yang lain, melakukan aktivitas hidup sehari-hari seperti jual beli. Wa ajara wasta'jara. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu pernah membayar orang dengan upah, memberikan pekerjaan orang dengan upah. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga pernah diupah. Wastijaruhu aktsaru min ijarihi. Aktivitas mengupah itu lebih banyak dibandingkan beliau yang diupah. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, wa inna ma yuhfadhu anhu annahu ajjara nafsahu qabla an-nubuwati fi ri'ayatil ghanam wa ajjara nafsahu min Khadijata fi safarihi bimaliha ila Syam. Riwayat yang kita baca dan kita terima, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pernah diupah. Itu sebelum kenabian. Ketika masih remaja, untuk menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah, diupah. Yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diupah, diberi gaji ketika dipercaya untuk menjalankan kegiatan dagang dan perniagaan milik Khadijah radhiyallahu anha yang beliau bawa ke negeri Syam. Nah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga bekerja sama dalam usaha. Kata Ibnul Qayyim, wa syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah berserikat. Berserikat itu yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam usaha. Nah, yang perlu kita catat adalah apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau tekankan ketika ada kerjasama usaha.
Kata Ibnul Qayyim, walamma qadima alaihi syarikuhu qala ama ta'rifuni. Suatu saat mitra kerja dan partner usaha Nabi itu datang ke kota Madinah. Qala ama ta'rifuni? Kamu kenal enggak dengan saya? Qala ama kunta syariki fa ni'mas syariku kunta la tudari wa la tumari. Orang itu ketika ditanya, kamu kenal enggak dengan saya? Orang itu kemudian mengatakan, gimana enggak kenal? Engkau kan partner kerjaku dulu di Mekah maksudnya. Fa ni'mas syariku kunta. Engkau adalah partner kerja dan mitra usaha yang terbaik. La tudari wala tumari. La tudari itu artinya la tukhalif. Wala tumari artinya la tujadil. Ini dua pondasi penting ketika kita melakukan aktivitas usaha, lebih-lebih bila terlibat dalam akad kerjasama. Yang pertama, la tudari wa la tumari. Itu yang kedua. La tudari itu artinya la tukhalif. Tidak melanggar kesepakatan. Tidak menabrak perjanjian. Ya kalau memang sudah perjanjiannya seperti itu, ya dikerjakan, dilaksanakan. Kalau memang laporannya per minggu, ya per minggu. Jangan ditunda-tunda laporannya. Kalau memang sepakatnya 40-60, ya 40-60. Apapun kondisinya. Apa yang sudah disepakati, ikuti. Yang sudah menjadi ketetapan, ya hormati. Wala tumari. Dan engkau dipuji oleh orang tersebut. La tumari. Enggak pernah mendebat. Jadi kalau sudah siap, kalau ingin bermitra usaha, kalau ingin kerjasama, ini jangan sekali-kali mengajak berdebat, ribut dan bertengkar, ngeyel. Tidak demikian. Kalau itu yang dilakukan, ya hanya tinggal menunggu waktu. Jadi saling percaya dan saling menjaga kepercayaan. Bukan hanya saling percaya, tapi menjaga kepercayaan. Qala rahimallahu ta'ala wa wakkala wa tawakkala wa kana tawkiluhu aktsara min tawakkulihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam praktek dan aktivitas sehari-hari kadang-kadang menunjuk seseorang untuk menjadi wakil. Dan kadang-kadang beliau yang diminta menjadi wakil. Namun beliau tentu lebih sering secara persentase tauqiluhu aktsar min tawakkulihi. Lebih sering untuk meminta seseorang sebagai wakil beliau. Ya udah, perwakilan di berbagai daerah itu salah satu contohnya. Ya, yang dikirim ke Yaman, yang dikirim ke Bahrain, yang dikirim ke Oman, yang dikirim ke Najd, ya. Wa ahda wa qabilal hadiyata wa athaba 'alaiha. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu memberi hadiah dan menerima hadiah. Bahkan wa athaba 'alaiha. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah, beliau pasti membalas dengan yang lebih baik, memberi dengan yang lebih. Kalaupun tidak, beliau akan mendoakan. Ya. Ini kan kita sedang berbicara apa ini? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Ya. Wa wahaba wa tahaba. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghibahkan. Dan beliau dipercaya untuk menerima hibah. Suatu saat qala li Salamah ibnil Aqwa wa qad waqa'a fi sahmihi jariyatun. Suatu saat di dalam riwayat Muslim disebutkan,
setelah perang Fazarah, sahabat Salamah ibn al-Aqwa mendapatkan bagian seorang tawanan perempuan yang akan dijadikannya sebagai budak. Belum pernah disentuh oleh Salamah ibn al-Aqwa. Nabi Muhammad SAW mengetahui, lalu menyampaikan kepada sahabat Salamah ibn al-Aqwa, habhali, hibahkan saja tawanan perempuan itu untukku. Namun sahabat Salamah ibn al-Aqwa merasa berat, karena ternyata tertarik dengan perempuan itu. Salamah ibn al-Aqwa mengatakan, wallahi ya Rasulullah, laqad a'jabatni wa ma kashaftu laha thawba. Rasulullah, demi Allah saya sangat tertarik dengan perempuan ini, dan belum saya apa-apakan. Nah, tapi besoknya Nabi Muhammad menyatakan lagi, ya Salamah, habli al-mar'ah lillahi abuk. Salamah, sudahlah, hibahkan saja, artinya serahkan perempuan itu untukku. Nah, kemudian Salamah ibn al-Aqwa mengatakan, hiyalaka ya Rasulullah. Ya sudah, ya, tawanan perempuan ini untuk anda saja. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Fafada biha min ahli Makkah usara minal muslimin. Ternyata setelah perempuan itu dihibahkan oleh Salamah ibn al-Aqwa atas permintaan Rasulullah untuk Rasulullah, ternyata beliau gunakan sebagai bahan atau sebagai daya tawar untuk menukar tawanan umat Islam yang ada di Mekah. Setelah tawanan perempuan itu diserahkan oleh Salamah ibn al-Aqwa kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kemudian menukar budak perempuan itu dengan beberapa tawanan yang sedang ditangkap, tawanan muslim yang sedang ditangkap dan dipenjara di Mekah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastadana birahnin wa bighairi rahnin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah berhutang dengan jaminan, pernah juga berhutang tanpa ada jaminan. Wasta'ara, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah meminjam. Washtara bithamanil hali wal muajjali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga pernah membeli dengan sistem pembayaran tunai, dan juga ada yang dengan sistem pembayaran tempo. Wa dhamina dhamanan khassan ala rabbih ala a'malin man amilaha kana madmunan lahu bil jannati. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah memberikan jaminan secara khusus atas nama Allah Azza wa Jal, siapa-siapa yang melakukan amalan-amalan tertentu, maka dia akan dijamin masuk surga. Contohnya apa? Orang yang menghindari perdebatan, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Dia enggak mau berdebat padahal posisinya benar. Ya, ini bukan satu hal yang mudah, karena udah merasa benar, lawannya yang salah, bahkan merasa punya bukti dan data, tapi dalam situasi seperti itu dia memilih untuk diam, tidak mau berdebat. Ya. Itu kan dijamin untuk masuk surga. Ada juga yang liman tarakal kadhiba wa in kana mizaha. Ya, dijaminlah istana untuknya di surga di tingkatan tengah. Kalau yang pertama tadi di tingkatan paling bawah. Ya. Untuk siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mizaha. Orang yang tidak mau berbohong meskipun dengan alasan bercanda. Wa dhamina 'amman liduyuni man tuwfiya minal muslimin walam yada' wafa'an annaha 'alaihi wa huwa yuwaffiha. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menjamin untuk melunasi hutang-hutang kaum muslimin yang sudah meninggal dunia tetapi tidak punya harta yang bisa digunakan melunasi hutang-hutangnya. Artinya Nabi Muhammad SAW pernah memposisikan diri sebagai seorang penjamin. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Wa kana yumazih. Kata Ibnul Qayyim, ini saya loncat.
Karena disebutkan di sini beberapa riwayat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yumazih, Nabi Muhammad itu juga bercanda loh. Ya. Namun bercandanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah canda yang berkualitas. Canda yang tidak mengandung unsur-unsur kebohongan. Ya. Ada orang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tolong saya minta bantulah supaya saya ikut berangkat juga lah, dinaikkan kendaraan. Oh iya, nanti saya bawa kamu naik anaknya unta. Loh, kok anaknya unta? Waladun naqah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya setiap unta kan anaknya dari induknya. Oh ya benar juga. Ini kan tidak mengandung unsur kebohongan. Walaupun unta itu besar, udah dewasa, memang sudah layak untuk dinaiki dan ditunggangi, ya tetap saja statusnya kan anak unta dari induknya yang sebelumnya. Ada seorang wanita tua ajuz datang, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga lah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, di surga itu enggak ada nenek-nenek tua seperti kamu. Nangis nenek tua itu. Ya memang betul di surga enggak ada nenek-nenek tua. Kemudian disampaikanlah kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada ajuz, ya nenek-nenek tua itu, bahwa nenek-nenek tua yang masuk surga itu akan kembali muda. Barulah tertawa. Ya. Itu candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bercanda dengan anak-anak, bukan dengan anaknya sendiri saja, bukan dengan cucunya sendiri, tetapi dengan anak-anak para sahabat. Mahmud ibn Rabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aqaltu majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi, ya kan, kana min dalwin fi baitihi. Mahmud ibn Rabi kata beliau, anak ibnu khamsinin, waktu itu usia saya masih 5 tahun. Bayangkan 5 tahun, kesan itu belum hilang. 5 tahun usianya masih kecil, tapi peristiwa itu diingat betul karena terasa spesial. Saya masih ingat, kata Mahmud ibn Rabi radhiyallahu anhu, ketika itu usia saya masih 5 tahun, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, mengambil air dari ember, dihirup, kemudian disemprotkan dan disemburkan di wajahku. Main-main air Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, dengan anak kecil. Wa yaqulu fi muzahihi al-haqqa. Nabi Muhammad kalau bercanda itu ya tetap bercandanya yang benar, tidak ada unsur dusta. Wa yuwarri wa la yaqulu fi tawriyatihi ilal haqqa. Nabi Muhammad juga melakukan tauriyah, tapi tauriyah yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Tauriyah itu ya, menyampaikan sesuatu ya, yang membuat si pendengar memahami berbeda dengan apa yang dimaukan. Contohnya apa? Kata Ibnul Qayyim, contohnya mithlu an yurida jihatan yaksiduha fayas'alu an ghairiha kaifa tariquha wa kaifa miyahuha wa maslakuha au nahwu dzalik. Misalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam punya rencana untuk membawa pasukan ke suatu tujuan. Nah, di depan orang banyak, Nabi Muhammad bertanya tentang rute atau arah dan pilihan perjalanan jika ingin ke sana. Nabi Muhammad cuma tanya aja. Ya. Kalau sekarang misalnya kita pengen ke Surabaya, ya kan? Rencananya kita ke Surabaya, tapi yang kita sampaikan di depan orang banyak, kalau ke Jakarta, itu rute yang paling dekat di mana, yang paling enak mana ya? Orang yang mendengar langsung, wah ini mau berangkat ke Jakarta nih. Padahal enggak, cuma nanya aja kalau ke Jakarta gimana kok. Itu salah satu strategi perang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar tidak dibaca oleh lawan. Qala rahimallahu ta'ala wa kana yushiru wa yastashiru. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memberikan saran dan juga meminta saran. Bermusyawarah lah. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam begitu. Bukan cuma ngasih saran-saran, pas dikasih saran ditolak. Ya kan? Bukan cuma memberikan nasihat, ketika diberi nasihat antipati. Bukan, yushiru wa yastashiru.
Qala rahimallahu wa kana ya'udul mardha. Nabi Muhammad itu, kalau bahasa kita, rajin mengunjungi orang-orang sakit. Jangan sampai tetangga sakit nggak tahu. Jangan sampai tetangga paling dekat sakit malah taunya dari yang jauh, malu. Maka kita harus peka, sensitif untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk dan negatif, hal-hal yang baik. Ngertilah kalau tetangganya nggak kelihatan sehari dua hari, tanyakan. Ya kan? Apalagi hidupnya sudah satu komunitas, ya kan? Di kampung muhajirin, kampung mujahidin, kampung ansor, atau kampung-kampung dengan nama yang lain lah. Ya kan? Sudah sama-sama sepakat untuk membeli lahan, membangun rumah dengan misi mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Tetangga sakit nggak tahu, malu. Padahal saudaranya sendiri salafi, ya. Rumahnya dempetan lagi. Nabi Muhammad bahkan sampai ila tarafil Madinah, sampai ujung kota Madinah. Nabi Muhammad bisa tahu itu kalau ada sahabatnya yang sakit. Kenapa? Ya karena memang perhatian. Ya kalau tidak punya perhatian, mana tahu kita siapa yang sakit, siapa yang enggak. Kalau kita punya teman, sahabat, teman kerja, teman taklim, sehari dua hari enggak kelihatan, carilah. Tanyakan dong, kemana si fulan? Mungkin dia sedang susah. Ini kan kita sedang bicara akhlak Rasulullah ini. Itulah keseharian Nabi Muhammad SAW. Wa yashhadul janazah. Nabi Muhammad juga mengikuti proses penyelenggaraan jenazah. Wa yujibu da'wata. Beliau memenuhi undangan. Wa yamshi ma'al armalati wal miskini wal dha'ifi hawaijihim. Nabi Muhammad memberikan kesempatan dan meluangkan waktu itu untuk sekedar berjalan bersama dengan janda yang sudah tua, orang miskin, orang lemah, bahkan masih anak-anak. Untuk apa? Fi hawaijihim. Ada keperluan, ada kebutuhan. Jadi Nabi Muhammad itu masuk di setiap lapisan masyarakat, nggak pilih-pilih. Kalau kaya raya deket, kalau miskin-miskin ditendang. Kalau punya usaha, punya perusahaan, ya Pak, ya nggak apa-apa, afwan, iya. Ya. Kalau telepon langsung diangkat. Kalau nggak dengar langsung afwan Pak, tadi ini. Tapi kalau yang telepon, yang WA orang miskin, bukan begitu akhlak Rasulullah. Bukan begitu akhlak salafi. Ya. Qala rahimallahu ta'ala wa sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi alal aqdami wa sara'a. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ikut lomba lari dengan sahabat-sahabatnya. Ini kan akhlak Rasulullah. Ya bergabung, ya berbaur, ya akrab dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sara'a juga ikut pertandingan gulat. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sirah Nabawiyah secara ringkas beliau menyebutkan riwayat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang berhasil menjatuhkan dan mengalahkan Rukanah, jago gulat Jazirah Arab, ya, yang kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam. Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan riwayat di sana bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berhasil menjatuhkan Rukanah, padahal belum pernah satu kali pun kalah Rukanah itu. Masuk dalam catatan atau dalam kategori sahabat Rukanah radhiyallahu anhu, masuk Islam. Itu Nabi alaihi salatu wasallam bukan kemudian menyendiri, kemudian memisahkan dari yang lain, enggak. Nabi Muhammad itu luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak cukup beberapa keterangan dari Ibnul Qayyim tadi? Ya. Beliau betul-betul dirasakan kehadirannya, ya, dirasakan kehadirannya oleh siapapun dan dimanapun. Masing-masing itu terus mengaku, saya dekat sama Rasulullah. Saya juga dekat sama Rasulullah. Sekali dua kali walaupun bertemunya, karena datang dari tempat yang jauh, kesannya itu sampai dibawa mati.
Kenapa? Yang sekali dan dua kali itu betul-betul berkualitas. Muamalahnya Nabi SAW. Sekali, dua kali, cuma ketemu. Atau sehari, dua hari. Wah, luar biasa Nabi Muhammad memberikan waktu, kesempatan, berbicara, menyelesaikan urusan. Jadi seolah-olah waktu itu untuknya sendiri. Semua sahabat merasakan yang begitu. Qala rahimahullah wa khassafa na'lahu biyadih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu mengesol alas kaki sendiri. Entah itu sepatu, sandal, karena terbuat dari kulit. Wa raqa'a thawbahu biyadih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menambal pakaiannya yang lubang itu biyadih, dengan tangan beliau sendiri. Wa rafa'a dalwah. Nabi Muhammad menimba air dari sumur sendiri. Wa halaba syatahu. Nabi Muhammad memerah susu kambing miliknya sendiri. Enggak nyuruh, enggak memerintahkan. Wa fala thawbahu. Nabi Muhammad bahkan menjahit pakaiannya sendiri. Wa khadama ahlahu wa nafsahu. Beliau melayani keluarga dan juga melayani untuk keperluannya sendiri. Wa hamala ma'ahumul labina fi bina'il masjid. Dalam proses pembangunan masjid, Nabi Muhammad ikut aktif, bahkan ikut membawa dan memindahkan batu bata. Wa rabata 'ala batnihil hajara minal ju'i taratan wa syabi'a taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu lapar, saking laparnya dan tidak ada makanan, beliau mengikatkan batu di perut, diikat dengan tali atau kain selendang sekencang-kencangnya. Wa syabi'a taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad juga sampai kenyang ketika makan. Wa adhafa wa udhifa. Nabi Muhammad menerima tamu dan juga beliau disambut sebagai tamu. Ya. Wahtajama, beliau juga berbekam. Watadawa, beliau berobat. Wakawa walam yaktawi, beliau melakukan kai untuk orang tetapi tidak meminta dikai. Waraqa walam yastarqi, beliau meruqyah tetapi tidak meminta untuk diruqyah. Ini semua kita baca secara ringkas keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Itu poin pertama yang saya maksud di depan tadi. Gambaran aktivitas dan kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Berikutnya poin yang kedua. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bermuamalah. Ya mungkin itulah yang dimaksud kalau kita berbicara tentang akhlak dan akhlak. Seperti apa sih? Satu pasal disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Ibnul Qayyim, faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi. Pasal berikut ini adalah pasal yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam bermuamalah. Mari kita perhatikan baik-baik. Kata Ibnul Qayyim, kana ahsanan nasi muamalatan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik dan paling sempurna muamalahnya. Seperti apa sih muamalah Nabi SAW? Muamalah Nabi itu intinya berlapang dada. Tidak sedikit-sedikit sempit hati. Nabi Muhammad SAW itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Bahkan Nabi Muhammad SAW membalas keburukan dengan kebaikan. Itu prinsip bermuamalah. Ya tinggal kita praktekkan saja. Kata Ibnul Qayyim, wa kana idastaslafa salafan qadha khairan minhu. Nabi Muhammad SAW itu bila meminjam sesuatu, beliau kembalikan dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah meminjam seekor onta.
Kemudian datanglah faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah. Kemudian onta-onta sedekah itu dari suatu tempat digiring dibawa ke kota Madinah. Onta sedekah. Maka beliau perintahkan sahabat Abu Rafi untuk mengganti unta yang telah dipinjam itu. Faraja'a ilaihi Abu Rafi'in, ini dalam catatan kaki, bukan dari Ibnul Qayyim. Abu Rafi' sahabatnya itu kemudian setelah ngecek onta-onta sedekah yang digiring bawa ke Madinah dari suatu tempat itu, melaporkan, lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Wah, enggak ada Rasulullah onta yang seperti yang Anda pinjam itu. Adanya yang lebih baik. Kata Nabi, a'tihi iya. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Sudah kasih. Kembalikan dengan onta yang jauh lebih baik, jauh lebih mahal. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah mereka yang paling baik ketika menyelesaikan urusan. Termasuk pinjam meminjam, hutang piutang. Ya. Ini kalau dipraktekkan aja sudah luar biasa. Ya. Kita meminjam atau menggunakan barang milik orang, saat kita kembalikan, bukan hanya barang yang kita pinjam itu saja yang kita kembalikan. Tapi ada tambahan. Bukan sebagai suatu syarat, tapi itu sebagai kebaikan. Ya. Pinjam motor, ya. Nyilih motornya Mas, oh ya pakai. Ya dikembalikan, motornya udah dicuci, bensinnya dipenuhi. Itu akhlak Rasulullah. Akhlaknya salafi seperti itu. Jangan pinjam mobil untuk urusan dakwah, jemput ustadz. Kembalikan sudah bensinnya berkurang. Kalau solar ya solarnya yang berkurang. Mobilnya kotor, bau, nggak dicuci. Ya kan? Pas kembalikan juga nggak ngucapkan terima kasih. Spionnya retak pecah, nggak ngomong. Ya. Itu bagaimana itu? Oh, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kana idza taslafa salafan qadha khairan minhu. Ya kalau pinjam motor, ya kalau pinjam tadi motor sudah, pinjam mobil ya udahlah dicuci, dibersihin, ya. Karpet-karpet bagian bawah itu juga dibersihin. Kalau ada sampah dikumpulin dibuang, semprotkan minyak wangi sedikitlah, ya kan? Atau pengharum ruangan. Ya bensin paling enggak sama seperti kita pinjam. Kalau bisa lebih sedikit lagi, lebih banyak lebih bagus. Kita udah dikasih kebaikan, masa tidak membalasnya dengan kebaikan juga? Ya. Bila perlu kasih lagi satu plastik rambutan, ya kan? Kan musim rambutan sekarang. Ya, itu contoh saja. Wa kana idza staslafa min rajulin salafan qadahu iyahu wa da'alahu. Paling tidak Nabi Muhammad itu kalau meminjam sesuatu dari seseorang, ketika mengembalikannya, beliau mendoakan kebaikan. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya. Semoga Allah memberkahi untukmu, untuk keluargamu, untuk hartamu. Innama jazaa'us salafil hamdu wal ada'u. Karena sesungguhnya balasan yang bisa kita berikan atas kepercayaan yang diberikan telah dipinjamkan sesuatu adalah mengucapkan terima kasih dan juga mengembalikan dengan baik. Ya. Ini penting ini. Ya. Minjem barang, palu, cangkul, sekop, ya, atau apapun itu ya udah kembalikan dengan posisi yang sama atau lebih baik. Qala wastaslafa min rajulin arba'ina sa'an. Kata Ibnul Qayyim, Nabi Muhammad itu pernah meminjam atau berhutang, di sini lebih tepatnya 40 sok gandum. Fahtajal ansari fa'atahu. Faqala ma ja'ana min syai'in ba'du. Faqala ar-rajulu wa arada an yatakallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul illa khairan fa ana khairu man tasallaf fa'atahu arba'ina fadlan wa arba'ina sulfatan fa'atahu 80. Dzakarahul Bazzar. Nabi Muhammad pernah berhutang 40 sok.
Ya, 40 sa'. Kemudian sudah tiba waktunya orang tersebut nagih. Kata Nabi Muhammad, "Ma ja'ana min syai'in ba'du." Untuk saat ini saya belum bisa untuk mengembalikan. Faqala ar-rajulu wa arada an yatakallam. Orang itu mau berbicara, kata Nabi Muhammad, "La taqul illa khaira." Ya, artinya jangan ngomong apa-apa kecuali yang baik ya. Fa ana khairu man tasallaf. Kata Nabi Muhammad, saya adalah orang yang paling baik dalam urusan meminjam dan berhutang. Setelah tiba dan mampu, a'tahu arba'ina fadlan wa arba'ina sulfatan fa'atahu dzamanin. Nabi Muhammad setelah mampu mengembalikan 40 sok, tambah lagi 40 sok, totalnya 80 sok. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Waqtarada ba'iran, Nabi Muhammad pernah meminjam seekor onta. Faja'a sahibuhu yataqadah. Pemilik onta kemudian datang meminta untuk dikembalikan, dilunasi atau yang semisalnya. Fa'aghladha lin nabi. Tapi orang itu ngomongnya kasar kepada Nabi. Fahamma bihi ashabuh. Para sahabat kemudian merespon, ya. Artinya marah juga. Faqala da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, biarkan dia berbicara. Artinya enggak apa-apa. Enggak ada masalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang itu kemudian ngomongnya kasar. Nabi Muhammad tidak kemudian marah, enggak. Kata Nabi, da'uhu, sudah biarkan dia bicara. Fa inna li sahibil haqqi maqala. Karena orang yang berhak, ya, itu memang punya hak untuk berbicara. Silahkan. Ya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi untuk kemudian kita simpulkan, kata Ibnul Qayyim, wa ba'ahu yahudiyun bai'an ila ajalin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah melakukan aktivitas jual beli dengan seorang Yahudi. Tapi dengan ketentuan jatuh tempo yang disepakati. Faja'ahu qablal ajali yataqadahu thamanah. Sebelum jatuh tempo, si Yahudi itu datang menagih. Faqala lam yahillal ajalu. Belum jatuh tempo yang sudah disepakati, Yahudi itu datang nagih. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, lam yahillal ajalu. Temponya kan belum datang. Belum jatuh tempo ini. Faqala al-Yahudi innakum lamatlun ya Bani Abdul Muttalib. Yahudi itu kasar dia. Ngomongnya enggak beretika. Bahkan dikebiah-uyah, disamaratakan. Kata orang Yahudi, dasar kalian keluarga Bani Abdul Muttalib. Sukanya mengulur-ngulur. Sukanya menunda-nunda pembayaran. Itu Nabi Muhammad, tapi yang disebut Bani Abdul Muttalib, ya, dikatakan innakum lamatlun lagi. Memang sukanya kamu itu ngapusi, ya kan, nunda-nunda, ya, mengulur-ngulur dan seterusnya. Fahamma bihi ashabuhu fanahahum. Ya para sahabat enggak terimalah Nabi Muhammad diperlakukan kasar seperti itu. Para sahabat ingin melakukan sesuatu, fanahahum. Nabi Muhammad jangan. Falam yazidhu dzalika illa hilma. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam justru bersikap lemah lembut kepada si Yahudi itu. Enggak terpancing, enggak kemudian marah, tidak terlihat tersinggung. Falam yazidhu dzalika illa hilma. Sikap kasar orang Yahudi itu tidak membuat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam marah, tapi justru berlemah lembut. Faqala al-Yahudi, kata si Yahudi, kullu syai'in minhu qad araftuhu min alamatin nubuwah wa baqiyat wahidatun. Kata orang Yahudi itu, semua tanda-tanda kenabian saya sudah tahu dari orang ini. Karena si Yahudi itu baca dalam Taurat. Wa baqiyat wahidatun, tapi ada satu tanda kenabian yang belum saya saksikan. Artinya tanda-tanda kenabian yang sekian banyak dalam Taurat itu sudah dilihat ada pada diri Rasulullah. Wa baqiyat wahidatun, tapi ada sisa satu. Wahia
annahu la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Sifat yang sudah tercatat dalam Taurat tentang nabi yang terakhir itu adalah la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Tidaklah menambah ya, sikap kasar orang jahil, melainkan justru Nabi Muhammad semakin berlemah lembut. Ada orang kasar bersikap kepada Nabi Muhammad justru menanggapi dengan lemah lembut. Kasarnya semakin kasar, semakin Nabi Muhammad lemah lembut. Tambah kasarnya, tambah lagi lemah lembutnya. Itu sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Fa'aradtu an a'rifaha. Kata orang Yahudi itu, maka saya sengaja si Yahudi itu datang sebelum jatuh tempo. Yahudi itu sengaja berbicara kasar kepada Nabi. Hanya untuk mengetahui secara pasti, benar enggak sih ini Nabi yang terakhir. Sisa satu sifatnya. Fa'aslamal Yahudi. Kata Ibnul Qayyim, fa'aslamal Yahudi. Orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Ini poin kedua yang saya maksud. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bahwa dalam bermuamalah, intinya dan pondasinya adalah berlapang dada. Sabar. Ya, dengan tetangga. Di dalam keluarga, dalam kita bekerja, dalam kita bermuamalah apapun itu, dalam mengelola lembaga pendidikan, sama-sama kita menjalankan pondok pesantren, dalam kepanitiaan, dalam tarbiyah. Ini akhlak yang harus kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlapang dada, sabar, ya, lemah lembut. Kalaupun ada yang menyatakan dan menunjukkan rasa tidak suka, kasar, kaku, menjelek-jelekkan, ya kan, memfitnah ini dan itu, ya itu contoh saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau semakin lemah lembut, semakin lemah lembut, semakin lemah lembut, semakin sabar, semakin sabar, semakin sabar. Ya kan? Itu akhlak yang kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya seperti yang disebutkan di pembukaan tadi, kalau ingin mengetahui akhlak Rasulullah yang kemudian ingin ditiru oleh seorang salafi, ya kita baca saja ya riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.